Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok I atau kelompok 9 yang beranggotakan saya Ahmad Sofi Marzuki, NPM 1802092003, dan teman saya Hafidz Aroda Syahara, NPM 1902022006. Di sini kami akan mempresentasikan materi yaitu prosedur dan aspek formil arbitrase yang terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama perjanjian atau klausul arbitrase, yang kedua anatomi permohonan arbitrase, yang ketiga rangkaian proses arbitrase, yang selanjutnya yaitu yang DH ingkar, yang selanjutnya putusan arbitrase, yang F eksekusi putusan arbitrase, yang selanjutnya upaya hukum arbitrase. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu perjanjian atau klausul arbitrase, yaitu suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa. Yang B, anatomi permohonan arbitrase. Dalam mengajukan permohonan, pemohon harus menyertakan beberapa informasi. Yang pertama, nama dan alamat para pihak. Yang kedua, penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku. Yang ketiga, perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa. Yang keempat, dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut. Yang kelima, cara penyelesaian yang dikehendaki. Dan yang keenam, perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter. Yang selanjutnya yang C, yaitu rangkaian proses arbitrase. Berikut merupakan prosedur yang harus dilakukan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang pertama yaitu kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang kedua, pendaftaran dan permohonan arbitrase. Yang ketiga yaitu penunjukan arbiter. Yang keempat, tanggapan termohon dan tuntutan balik. Yang kelima yaitu sidang pemeriksaan. Yang D yang selanjutnya yaitu hak ingkar. Hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Made Widiana mendefinisikan hak ingkar sebagai hak yang diberikan kepada para pihak untuk mengingkari atau menolak arbiter yang telah ditunjuk pihak lain. Hak ingkar dalam konteks arbitrase dimuat dalam pasal 22-26 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh teman saya Hafidz, kepadanya dipersilahkan. Ya, saya Hafidz Aroda Syahara akan melanjutkan presentasinya. Poin yang E itu ada putusan arbitrase. Suatu tindakan hukum yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dalam hal putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Pelaksanaan putusan dilakukan melalui perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak. Lalu poin yang F, eksekusi putusan arbitrase. Tindakan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Eksekusi putusan arbitrase merupakan wewenang Ketua Pengadilan Negeri. Secara teknis, prosedural, eksekusi putusan arbitrase menggunakan landasan hukum sama bagi eksekusi putusan pengadilan.
Lalu poin yang terakhir G itu upaya hukum arbitrase. Sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Arbitrase, putusan terhadap permohonan pembatalan putusan dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung. Yang dimaksud dengan banding adalah hanya terdapat pembatalan putusan arbitrase sebagai diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Arbitrase. Dengan demikian, menurut Undang-Undang Arbitrase, upaya hukum banding ke Mahkamah Agung hanya dapat diajukan dalam hal majelis hakim yang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase membatalkan arbitrase tersebut. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.